Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman peserta mata kuliah pengantar penerjemahan Arab. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi terjemah berdasarkan medium bahasa. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan definisi penerjemahan. Dalam materi ini, kita akan mengkaji tentang penerjemahan berdasarkan medium bahasa, kemudian 3 tipe penerjemahan menurut Roman Jakobson, dan yang ketiga, macam-macam penerjemahan dari segi hubungan terjemahan dengan bahasa sumbernya, kemudian yang keempat, penerjemahan sebagai bagian dari linguistik terapan. Materi tersebut akan kita sampaikan secara berkala dalam mata kuliah pengantar penerjemahan Arab. Pada subbab pertama, kita akan mengkaji penerjemahan berdasarkan medium bahasa. Berdasarkan medium bahasa, penerjemahan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah translation, dan yang kedua adalah interpretation. Hal ini mengingatkan dalam definisi penerjemahan yang dilakukan oleh Finlay, bahwasannya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara istilah translation dan interpretation. Berdasarkan medium bahasa, penerjemahan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu translation dan interpretation. Pada pembicaraan yang bersifat umum, sebenarnya istilah translation telah mencakup kedua pengertian tersebut. Namun, pada pembahasan yang lebih rinci, menyangkut medium bahasa yang digunakan, translation dibedakan dari interpretation. Translation adalah penerjemahan dengan medium bahasa tulis. Teks bahasa sumber atau BSU dalam bentuk bahasa tulis diterjemahkan menjadi teks bahasa sasaran yang juga dalam bentuk bahasa tulis. Sebagian besar aktivitas penerjemahan yang dilakukan oleh manusia selama ini adalah penerjemahan dalam kategori ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya translation dalam bahasa sumber berupa bahasa tulis, dalam bahasa sasaran juga berupa bahasa tulis. Sementara itu, interpretation adalah penerjemahan dengan medium bahasa lisan. Teks dalam bahasa sumber, teks BSU dalam bentuk bahasa lisan diterjemahkan menjadi teks bahasa sasaran juga dalam bentuk bahasa lisan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya interpretation dalam bahasa sumber berupa bahasa lisan diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran menggunakan bahasa lisan. Perlu teman-teman mahasiswa catat dan ingat bahwasanya penerjemahan lisan dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu penerjemahan lisan yang bersifat 1. Konsekutif, pembicara menyampaikan pesannya, namun pada saat-saat tertentu dia berhenti atau membuat jeda untuk memberi kesempatan kepada penerjemah menerjemahkan pesannya tersebut. Dan yang kedua, model simultans. Penerjemah dalam hal ini langsung menerjemahkan pesan pembicara pada saat pembicara menyampaikan pesannya, tanpa ada jeda. Dengan demikian dapat dibedakan antara penerjemahan lisan model konsekutif dan penerjemahan lisan model simultan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya interpretation atau penerjemahan lisan dibagi menjadi dua macam, yaitu konsekutif dan simultan. Subbab kemudian yang kedua adalah 3 tipe penerjemahan menurut Roman Jakobson. Roman Jakobson membagi tipe penerjemahan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah intralingual atau intrabahasa, yang kedua adalah interlingual atau antarbahasa,
Dan yang ketiga adalah intersemiotik. Interlingual, intralingual, dan intersemiotik. 3 tipe penerjemahan menurut Roman Jakobson. 3 tipe penerjemahan sebagai sebuah proses, disebut juga dengan translation as a process. Nida menyebut 3 istilah ini dengan the general field of translation, 3 tipe wilayah umum penerjemahan. Jadi, istilah interlingual, intralingual, dan intersemiotik merupakan tipe penerjemahan menurut Roman Jakobson. Adapun menurut James Dickens, interlingual, intralingual, dan intersemiotik merupakan tipe penerjemahan sebagai sebuah proses atau translation as a process. Sementara itu, menurut Nida, interlingual, intralingual, dan intersemiotik merupakan 3 tipe wilayah umum penerjemahan atau yang sering disebut dengan the general field of translation. Roman Jakobson di dalam artikelnya yang berjudul On Linguistic Aspects of Translation membedakan tipe penerjemahan menjadi 3 macam. Sementara itu, James Dickens mengelompokkan ketiga tipe penerjemahan tersebut sebagai klasifikasi penerjemahan sebagai sebuah proses atau translation as a process. Adapun Nida mengistilahkan 3 hal tersebut sebagai the general field of translation atau 3 bidang utama dalam penerjemahan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya ketiga istilah tersebut menurut para ahli mendapatkan istilah atau tempat yang berbeda-beda, baik menurut Nida, James Dickens, atau menurut Roman Jakobson. Intralingual translation adalah penerjemahan intralingual atau intrabahasa. Intrabahasa yaitu penerjemahan yang terjadi dalam bahasa yang sama. Misalkan teman-teman melihat kamus Munjid yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Arab, KBBI dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Indonesia. Dapat juga dilihat dalam beberapa kitab agama Islam seperti syarah atau penjelas syarah. Syarah Al-Hikam misalkan, diterjemahkan atau dijelaskan dari bahasa Arab menggunakan bahasa Arab. Sementara itu, interlingual translation atau penerjemahan interlingual atau antar bahasa, yaitu penerjemahan dari satu bahasa ke dalam bahasa lainnya, misalkan Arab Indonesia atau Indonesia Arab. Sering juga ditemukan ada istilah yaitu relay translation, yang disebut juga dengan penerjemahan berantai. Misalnya, ada sebuah teks dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Relay translation merupakan kajian yang cukup menarik dalam penerjemahan atau penerjemahan berantai. Misalnya, ada novel dengan judul novel Al-Harim dalam bahasa Arab telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh orang-orang Inggris karena orang Inggris penasaran dengan bagaimana keadaan wanita yang ada di Arab. Kemudian, teks Al-Harim dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini akan menjadi sebuah penelitian yang cukup menarik. Bagaimana ketika ada sebuah teks dari bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia, apakah pesan yang ada dalam bahasa sumber Arab, apakah bisa sampai utuh ke dalam bahasa Inggris dan Indonesia? Hal ini akan menjadi menarik karena penerjemahan mengalami berantai-rantai atau berlapis-lapis. Yang cukup fenomenal juga yaitu novel Laskar Pelangi dalam bahasa Indonesia telah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa termasuk bahasa Arab dengan judul Asakir Kaus Qozah. Al-Karnak, novel yang cukup populer, diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Teman-teman mahasiswa bisa membuat penelitian terkait dengan relay translation. Bagaimana kita melihat pesan yang ada dalam bahasa sumber 1, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran 1, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran 2.
Hal ini akan menjadi sebuah temuan yang cukup signifikan dalam kajian penerjemahan. Yang terakhir adalah intersemiotic translation atau penerjemahan intersemiotik. Intersemiotic translation yaitu penerjemahan ke dalam bentuk lain, seperti teks diterjemahkan ke dalam bentuk musik, ke dalam film, atau mungkin lukisan. Novel Laskar Pelangi telah diterjemahkan secara intersemiotik ke dalam film, puisi, menjadi lagu, atau lukisan bisa menjadi cerpen. Hal ini merupakan kajian yang cukup menarik dari sisi intersemiotic translation. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu dalam sesi selanjutnya. Semoga memberikan manfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.